Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita bersama dengan materi tentang persamaan eksponensial dengan bentuk yang lain. Kemarin kita masih bentuk yang kemarin saya udah buat video tentang yang sebelumnya, dan sekarang ditambah lagi masih ada 3 bentuk lagi yang akan coba saya akan jelaskan kali ini. Yang pertama, persamaan eksponensial bentuknya yaitu suatu fungsi f(x) dipangkatkan suatu fungsi lagi yaitu h(x). Lalu sama dengan suatu fungsi gx yang berbeda, tapi pangkatnya sama. Di sini ada tanda hx pangkat hx. Nah, berarti ini pangkatnya sama, tapi merupakan suatu fungsi, bukan lagi merupakan suatu konstanta ataupun cuma salah satunya, kayak gitu ya. Nah, jika diketahui begini, maka ada 2 langkah yang akan kita lakukan, atau ada dua step yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita membuat menjadi persamaan, yaitu basisnya atau bilangan pokoknya fx sama gx, yang itu kita harus samakan dulu. Selanjutnya, yaitu yang kedua adalah hx harus sama dengan 0, atau kondisi di mana hx-nya atau pangkatnya sama dengan 0, sehingga nilainya akan sama. Dengan syarat di mana fx tidak boleh 0 dan gx tidak boleh 0. Nanti dicek gitu ya. Jadi harus fx tidak boleh 0 dan gx juga tidak boleh 0. Gimana caranya? Ya, kita coba. Di sini ada contoh. X kuadrat min 5x tambah 9 pangkat x kuadrat min 4x tambah 3 2x tambah 3 dipangkatkan x kuadrat min 4x tambah 3. Di sini terlihat jelas bahwa pangkatnya sama ya kan? Pangkatnya sama, merupakan suatu fungsi, namun bayangan dasarnya berbeda. Nah, gimana caranya? Langkah pertama, kita membuat persamaan, atau ini katakan fx gitu kan? Yang ini adalah gx-nya dan yang ini adalah hx-nya gitu ya. Kita buat seperti itu dulu. Sekarang fx sama dengan gx, berarti kalau fx sama dengan fungsi gx, maka x kuadrat min 5x ditambah 9 sama dengan 2x ditambah 3, kan gitu ya. Pindah ruas kesemuanya ke sebelah kiri. X kuadrat min 5x dikurangi 2x ditambah 9 dikurangi 3 sama dengan 0. X kuadrat min 7x min plus 6 sama dengan 0. Udah begini gimana? Kita faktorkan. Faktornya masih bisa kan ya, di kelas dulu di SMP ya. Ini x, yang ini x. Kalau dikali hasilnya positif 6, kalau dijumlah hasilnya negatif 7. Pasti min 6 dan min 1, kayak gitu ya. Karena min 6 kali min 1 yaitu positif 6. Min 6 ditambah min 1 negatif 7. Dari sini kita cari akar-akarnya, berarti x min 6 sama dengan 0, maka x sama dengan 6. X min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Kayak gitu ya. Ketemu. Dan ini tidak perlu kita cek. Berbeda dengan yang kedua, yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah hx. Hx-nya apa? X kuadrat min 4x ditambah 3 sama dengan 0. Hx-nya harus sama dengan 0, gitu ya. Berarti tinggal diapakan? Difaktorkan lagi, gitu ya. Maka ini x, yang ini x. Berapa ini? Min 3 dan min 1, gitu ya. Karena min 3 dikali min 1 positif 3, dan min 3 ditambah min 1 yaitu negatif 4, gitu ya. Kalau dikalikan harusnya positif 3, kalau dijumlah harus negatif 4. Setelah ini kita cari lagi akarnya. X sama dengan 3, x min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1, kayak gitu ya. Nah, tetapi tidak cukup sampai di sini. Gimana caranya? Kita cek terlebih dahulu. Cek dulu di mana fx tidak boleh 0 dan gx juga tidak boleh 0. Jika kita substitusikan x sama dengan 1 atau juga x sama dengan 3. Untuk syarat ya. Syarat ini kan. Untuk x sama dengan 1, maka fx-nya berapa tadi? Fx kan x kuadrat min 5x ditambah 9. Sehingga f1 sama dengan 1 kuadrat min 5 kali 1 ditambah 9. 1 min 5 ditambah 9. 9 tambah 1 10 dikurangi 5, jadi jawabannya 5. Lalu x sama dengan 1, maka gx. Gx-nya berapa? 2x tambah 3. Berarti gx1 sama dengan 2 kali 1 ditambah 3. Jawabannya berapa? 25 juga. Sekarang saya tanya, apakah ini hasilnya 0? Tidak. Kan tidak boleh 0 kan? Ini bukan sama dengan 0. 5 tidak sama dengan 0. Berarti kalau begitu x sama dengan 3 adalah solusi dari
persamaan suatu fungsi trigonometri, kayak gitu ya. Selanjutnya, ini udah pasti, yang ini udah pasti, yang ini udah pasti. Yang belum pasti yang ini kita cek terlebih dahulu. Selanjutnya yang kedua, untuk apa? Kan kita belum satu ya. Untuk X sama dengan 3. Untuk X sama dengan 3, kemudian maka fx-nya fx sama dengan x kuadrat min 5x tambah 9, f3 sama dengan 3 kuadrat min 5 kali 3 ditambah 9. 9 dikurangi 15 ditambah 9, jawabannya adalah negatif 18 dikurangi 3, 15, berarti 3. Untuk x sama dengan 3 fungsi gx, maka x 2x ditambah 3, G3 sama dengan 2 kali 3 tambah 3, jawabannya adalah 9. Dan keduanya ternyata tidak menghasilkan 0. Bagaimana kalau misalkan ininya 0 dan ininya 0? Berarti x sama dengan 3 bukanlah solusinya. Sehingga ini karena bukan 0, maka dia merupakan solusi. Jadi kalau begitu, jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya berapa aja? Ada 1, ada 3, dan ada 6. Kayak gitu. Jadi himpunannya adalah 1, 3, dan 6. Kayak gitu ya. Bisa ya? Oke. Itu untuk bentuk yang persamaan eksponensial bentuk fx dan itu. Nah sekarang yang kedua, persamaan eksponensial bentuknya adalah, sekarang kalau tadi pangkatnya, sekarang apa namanya, bilangan dasarnya yang sama. Berarti di sini adalah saya katakan ini hx pangkat fx sama dengan hx pangkat dx. Nah, jadi bilangan dasar yang sama. Jika gitu ya, jika diketahui ada suatu fungsi h dipangkatkan dengan fungsi f, dan ada fungsi h dan dipangkatkan fungsi g, dan itu merupakan suatu persamaan, maka langkah-langkahnya atau step by stepnya yang pertama adalah seperti biasa, fx sama dengan gx dulu, ini harus sama. Fx sama dengan gx, tidak ada syarat yang harus dipenuhi. Lalu yang kedua, hx harus sama dengan 1, dan itu juga tidak ada syarat yang harus terpenuhi, kayak gitu ya. Selanjutnya, yang ketiga, hx harus sama dengan negatif 1. hx sama dengan negatif 1 ini punya syarat, dengan syarat fx dan gx ganjil atau genap gitu. Jadi ketika kita masukin fx dan gx itu kalau nggak ganjil ya genap keduanya gitu ya, atau genap keduanya gitu ya, ganjil atau genap keduanya. Jadi jangan sampai berbeda, yang ini ganjil yang itu genap, itu nggak boleh, berarti nanti bukan. Lalu yang keempat adalah hal lagi yang sama, yaitu adalah bilangan pokoknya. Ini adalah kalau misalkan 0 gitu ya, dimana hx sama dengan 0 sehingga fx dan x keduanya bernilai positif gitu ya, dengan syarat adalah fx dan gx bernilai positif. Kayak gitu ya, harus bernilai positif gitu ya, keduanya bernilai positif. Itu dulu. Nah, kita masuk ke contoh soal. Oke. Nah, sekarang tadi kan bahwa persamaan eksponensial bentuk itu ada 4 step yang kalian harus penuhi. Ini ada contoh soal di sini. Contoh soalnya saya tidak berlibat yang di sini ya. Nah, di sini ada x-4 pangkat 4x lalu x-4 tambah 3x. Sudah terlihat ya bentuknya sama, bahwa ini merupakan basis yang sama kayak gitu kan ya. Maka kita ini dulu identifikasi lah biasanya gitu ya. Ini adalah hx-nya, yang ini hx, yang ini adalah gx, dan yang ini adalah fx. Kita identifikasi begitu, kita pusing. Sekarang langkah pertama yang harus kita
dan Gx adalah persamaan, disamakan gitu ya. Fx sama dengan Gx, maka Fx-nya kan 4x, lalu ini adalah 1 ditambah 3x, kayak gitu ya. Sehingga kita kumpulkan 4x kurang 3x sama dengan 1, x sama dengan 1. Dan ini tidak perlu ada syarat yang harus dipenuhi, maka x sama dengan 1 adalah solusi salah satunya. Yang kedua adalah di mana selanjutnya adalah x min 4 sama dengan 1 atau hx-nya harus sama dengan 1. Hx sama dengan 1, maka x min 4 sama dengan 1, x sama dengan 1 ditambah 4 sama dengan 5. Dan ini tidak ada syarat yang harus dipenuhi, sehingga ini merupakan solusinya dari persamaan ini. Selanjutnya yang ketiga, nah ini baru kita memerlukan syarat. Yang ketiga adalah di mana hx harus sama dengan negatif 1, dengan syarat yang harus dipenuhi adalah fx dan gx itu merupakan ganjil atau genap keduanya, kayak gitu ya. X min 4 sama dengan min 1, maka x min 4, kita pindahin, sama dengan min 1 ditambah 4, maka x sama dengan 3. Ini perlu dicek, jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa apakah 3 itu merupakan solusinya sebelum kita cek dulu syaratnya. Syaratnya keduanya genap atau keduanya ganjil. Sekarang untuk x sama dengan 3, fungsi fx. Fx-nya apa? Yaitu 4x. Maka kalau kita substitusikan nilai 3, maka 4 kali 3 sama dengan 12, kayak gitu. Genap. Maka yang gx-nya kalau mau jadi solusi, maka yang gx harus genap juga. Untuk x sama dengan 3, untuk fungsi gx, gx-nya adalah 1 ditambah 3x, maka g3 sama dengan 1 ditambah 3 kali 3, 1 tambah 9, jawabannya 10. 12 dan 10 genap atau ganjil? Keduanya genap, sehingga x sama dengan 3 merupakan salah satu solusinya. Sekarang step yang keempat atau yang keempatnya. Step yang keempat adalah di mana hx harus sama dengan 0. Dengan syarat, apa syaratnya? Yaitu harus fx dan gx bernilai positif, gitu ya. Hx sama dengan 0. Nah, berarti x min 4 sama dengan 0, x sama dengan 4. Ya kan? Nah, pindah sini gitu kan? Nah, sekarang kita cek dengan syaratnya. Syaratnya gimana? Fx dan gx harus bernilai positif. Untuk x sama dengan 4, maka fx sama dengan 4x, maka f4 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat harus dialas, gitu ya. Selanjutnya x sama dengan 4 untuk fungsi gx, yaitu 1 ditambah 3x, maka g4 sama dengan 1 ditambah 3 kali 4. Jawabannya 1 ditambah 3 kali 4, 1 ditambah 12, maka 13. Bernilai positif semua kan? Ini bernilai positif, yang ini juga bernilai positif, sehingga x sama dengan 4 adalah solusinya. Jadi baru simpulkan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1, 3, 4, dan 5. Jadi ada 4 solusi untuk persamaan fungsi eksponen tersebut, kayak gitu. Nah, sekarang saya mau jelaskan bagaimana bentuk fungsi yang lainnya, yang ketiga. Tapi sebelum itu saya mau hapus dulu yang ini ya. Nanti kalau misalnya masih ada yang bingung atau mau ditanyakan, boleh kalian baca-baca soal-soal yang lain, coba kalian terapkan. Dan kalau memang masih ada yang bingung atau ada yang menjaga, boleh ditanyakan nanti ya. Kayak gitu. Oke, yang C sekarang adalah persamaan eksponen. Persamaan eksponensial berbentuk ax kuadrat ditambah bx. Oke, saya buat fx pangkat 2
ditambah B A fx, gitu kan? A pangkat fx ditambah C sama dengan 0, kayak gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ketemu bentuk yang ini, gitu ya? Sehingga langkah-langkahnya melakukan permisalan, gitu ya. Yang pertama, lakukan permisalan. Lakukan permisalan. Lakukan permisalan A fx dengan suatu variabel lain. Yang kedua, selesaikan persamaan kuadrat tersebut, gitu ya. Udah, paling stepnya itu doang. Kita coba. Saya punya contoh 2x tambah 1 ditambah 2 pangkat x kurangi 3 sama dengan 0. Nah, lihat di sini. Caranya kita sederhanakan. Kita bentuk ke A dikali A fx pangkat 2 terlebih dahulu. Gini caranya. Ini kita pecah terlebih dahulu. 2 kali 2x kali 2 pangkat 1. Ya kan? Ingat kalau tambah jadi kali, gitu kan? Jadi kan kalau 2 pangkat 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 1 maka jadi 2 pangkat 2x tambah 1. Ingat, karena sifatnya apa? A pangkat m ditambah dikali A pangkat n maka jadi AM tambah n kan? Makanya jadi pangkat kalau ditambahkan jadi dikali. Oke, selanjutnya ditambah 2x kurangi 3 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, selanjutnya di sini gimana? Kita ikutin ini dengan yang ini, gitu kan? Jadi gimana di sini? Jadi 2 dong, boleh dong saya buat kayak begini. Dikali 2 yang depan boleh, ditambah 2 pangkat x kurangi 3 sama dengan 0. Boleh ya? Ingat sifat, kenapa kok bisa begini? Karena AM pangkat n maka sama dengan AM kali n. Boleh saya rubah jadi AN kali M jadi AN pangkat M. Boleh ya? Karena itu sifat dari eksponensial kemarin kita bahas sebelumnya. Ini kita permisalan, ingat. Setelah ini baru kita lakukan permisalan. Misal 2 pangkat X adalah A, sehingga jadi 2 kali A kuadrat ditambah A dikurangi 3 sama dengan 0. Kan gitu. Udah begini gimana? Faktorkan. Nah, gitu ya. Berarti ini 2A, yang ini A. Gitu kan? 2A kuadrat ditambah A min 3, kayak gitu kan. Nah, berarti kalau begitu gimana caranya? Supaya dapat positif 3. Ya udah, berarti positif 3 ini dikurangi 1, gitu kan? 3 dikali min 1 min 3. Kita cek ini 3A, yang ini min 2A. Kalau dijumlah ini hasilnya positif A, min 3 kali min 1 hasilnya negatif 3. Oke, saya rasa faktor ini sudah tidak ada kendala ya, karena kalian sudah hatam di assembly. Udah begini gimana? Dicari akarnya. 2A ditambah 3 sama dengan 0, maka 2A sama dengan min 3A sama dengan min 3 per 2. A min 1 sama dengan 0, maka A sama dengan 1. Sekarang A ini tadi apa? Kita rubah kembali. 2 pangkat X sama dengan min 3 per 2. Terus yang sini kita rubah lagi. 2 pangkat X sama dengan 1. Yang ini dulu kita selesaikan. 2 pangkat X yang hasilnya 1, 2 pangkat berapa? 2 pangkat 0. Coret. Jadi X sama dengan 0. Sekarang ada nggak 2 pangkat X 2 pangkat berapa yang hasilnya min 3 per 2? Ada 2 pangkat berapa? Nggak ada ya. Ingat, eksponensial tidak pernah menghasilkan negatif. Jadi yang ini apa simpulannya? Kalau hasilnya negatif ini tidak memenuhi. Artinya tidak ada nilai X yang membuat hasilnya min 3 per 2. Jadi kalau begitu, himpunan penyelesaian untuk
bentuk seperti ini adalah 0 aja, kayak gitu ya. Jadi nilai x-nya hanya untuk 0 saja, gitu ya. Baik, itu ya. Oke. Nah, itu adalah pembahasan kita kali ini tentang